Dan kami persilakan Ibu Nurul untuk menyampaikan sharingnya, paparannya pada webinar pada pagi ini. Monggo Bu Rektor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Wempi? Sehat? Alhamdulillah luar Solo? biasa sehat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kemudian diberikan kebahagiaan untuk menjalani weekend dengan tetap ngawuruh ilmu atau belajar bareng-bareng, diskusi sama-sama bersama semua member Ngopise yang memang agenda ini difasilitasi oleh Pak Hendra ya, luar biasa. Beliau ini setiap kali weekend masih mau mengajak kita bersama-sama untuk saling diskus, menyediakan wadah untuk saling diskusi antar HRD se-Jawa Tengah maupun karena hari ini saya mewakili dari sebuah perguruan tinggi, maka saya juga ajak beberapa rekan mahasiswa yang akan berwisuda untuk belajar bagaimana sih menerapkan culture atau budaya kerja di dalam suatu perusahaan sehingga dapat menunjang karir maupun meningkatkan produktivitas dari perusahaan itu sendiri. Jadi peserta di sini sepertinya ada beberapa yang memang wakil dari mahasiswa juga, Pak Wempi. Tetapi saya juga tidak hafal satu persatunya. Dari tadi hanya admit saja. Uh, Sebelumnya saya minta maaf jika mungkin satu dua hal tidak bisa disebutkan secara detail ucapan terima kasih saya mewakili ITESA Muhammadiyah Semarang atas fasilitas yang disiapkan dari Ngopise ya. Kita sudah di-warning dengan Pak Mahen, jangan bahas disnakernya karena ini Ngopise gitu ya. Jadi sudah disiapkan wadah untuk kita bersilaturahim bersama. Sebenarnya tidak tepat jika saya akan membicarakan soal work culture di mana hanya satu sisi saja saya yang menerangkan, tetapi di sini kita lebih tepatnya bicara bahwa kita akan sharing bersama budaya kerja yang pernah saya lalui, baik di perusahaan Korea maupun di perusahaan Jepang sebelumnya, itu seperti apa gitu. Nah, jadi di sini saya hanya sharing, nanti lebih tepatnya kita mungkin lebih diskusi ya terkait apa yang menunjang karir mapping saya selama ini gitu. Ngoten ya Bapak Ibu, mohon izin saya share screen. Mungkin nanti materi akan di-share sama Pak Mahendra mungkin karena saya sudah share ke Pak Mahen. Kemudian untuk peserta yang admitnya terlambat mungkin nanti akan dibantu Pak Mahen untuk admit. Ngoten ya Pak Mahen. Sebentar saya izin share screen dulu. Nah, jadi terkait budaya kerja Bapak Ibu, sebenarnya beberapa kali memang saya alhamdulillah diundang oleh beberapa SMK di Jawa Tengah untuk membekali budaya kerja maupun di Udinus sendiri sebelum wisuda biasanya ada pembekalan calon wisudawan itu untuk melatih atau untuk sharing memberikan sedikit knowledge bahwa budaya kerja itu seperti apa dan bagaimana kita harus menyikapi budaya kerja di suatu perusahaan tertentu seperti itu. Nah, jadi saya sebenarnya ada dua materi, Bapak Ibu. Yang satu materi secara budaya kerja secara umum, dan yang satunya adalah ini yang budaya kerja yang saya rasakan, sharing pengalaman saya selama belasan tahun bekerja di perusahaan Korea, itu seperti apa budaya kerja di perusahaan Korea. Nah, untuk yang materi secara umum, mungkin nanti kalau Bapak Ibu berkenan, kerso, nanti akan kita share. Tetapi memang lebih animatif untuk yang secara umum, karena biasanya saya mengisi pembekalan untuk SMK sama calon wisudawan. Nah, pagi ini kita akan share terkait budaya kerja untuk perusahaan Korea. Nah, bagaimana sih pengaruhnya budaya kerja itu kok bisa meningkatkan produktivitas ya di perusahaan Korea? Mungkin Bapak Ibu yang hobi nonton drama Korea atau mungkin sering melihat tentang Korea itu seperti apa, mungkin akan sering mendengar istilah pali-pali.
pali-pali he gitu. Jadi kalau mungkin beberapa kali melihat drama, nonton drama, atau mungkin iklan Korea, atau mungkin K-pop, ada lirik yang mungkin sering terdengar di telinga dan tidak asing di telinga, yaitu pali-pali. Nah, pali-pali dalam bahasa Korea itu artinya cepat-cepat. Jadi orang Korea, kalau kita budaya Indonesia itu budaya sabar, sabar, alon-alon asal kelakon, ngoten nggih. Tetapi di Korea sangat berbeda. Di Korea menuntut segala sesuatunya harus cepat-cepat. Jadi pali-pali he di Korea bukan saya artikan bahwa Korea itu tidak mengenal sabar, tidak, tetapi mereka sudah dari kecil itu sudah terbiasa dengan lingkungan yang serba cepat. Kita lihat, ini adalah salah satu activity di Korea, di penyeberangan di Korea. Bapak Ibu bisa lihat, di sini sudah tua-tua saja jalannya sangat cepat sekali. Ini tidak ada Korea yang ibaratnya berlambat-lambat, bermalas-malasan, tetapi segala sesuatunya itu buru-buru gitu. Sangat terburu-buru. Jalannya itu tidak ada jalan yang seperti kita sambil ngobrol kanan kiri gitu. Nah, banyak yang sambil pegang handphone ya, tetapi semuanya serba cepat-cepat. Dan semuanya baik jalan di penyeberangan trotoar, kemudian di Jihatchol atau kereta subway bawah tanah, itu semuanya berjalan cepat. Kalau orang Indonesia yang misalnya datang ke Korea, kemudian kita santai holiday gitu ya, jadi jalan-jalan lambat, biasanya akan diselip-selip nih sama orang-orang Korea Korea asli karena mereka nggak akan sabar jalan di belakang kita. Jadi, pada saat saya bekerja di perusahaan Korea, pertama yang saya lakukan adalah saya mempelajari budaya kerja di perusahaan Korea itu seperti apa sih? Karakternya orang Korea itu seperti apa sih? Sehingga saya mengawali karir eh, dengan jabatan yaitu kasir di perusahaan Korea tersebut, cash flow ya, kasir, kas kecil, kas besar gitu. Jadi kemudian 1 tahun berikutnya saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk menduduki accounting manager. Kemudian accounting manager 3 tahun, accounting manager di perusahaan Korea merangkap menjadi tax manager. Kemudian 3 tahun kemudian saya menduduki jabatan accounting dan HRD manager karena itu digabung waktu itu divisinya. Kemudian 1 tahun sesudah menjadi pegang 2 departemen, accounting, HRD, dan GA, saya diamanati untuk berpindah posisi ke general manager. Nah, sampai akhir karir, sebelum saya resign, saya masih di general manager. Tetapi setelah saya memutuskan resign, maka SK-nya dirubah menjadi outside director, jadi atau direktur luar gitu. Maksudnya apa? Maksudnya segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan itu saya masih bertanggung jawab karena nama-nama di akta notaris dan sebagainya itu masih atas nama saya. Jadi jika perusahaan butuh konsultasi itu saya tetap harus tanggap untuk menyelesaikan gitu. Itu di tahun terakhir sebelum saya memutuskan 100% untuk berpindah ke dunia pendidikan, yaitu di Institut Teknologi, Statistika, dan Bisnis Muhammadiyah Semarang. Karena alhamdulillah tahun 2018 memang saya juga menyelesaikan pasca sarjana saya di bidang IT, sehingga eman-eman kalau ijazahnya tidak digunakan. Akhirnya ke sana dan memang ada rencana waktu itu lanjut langsung ke S3, ngoten. Nah, jadi akhirnya saya sampai di sini. Tetapi bagaimana sih karir saya pada saat itu, kenapa di umur 29 tahun saya kok sudah bisa menjadi GM di perusahaan itu gitu. Nah, hal pertama yang saya lakukan adalah saya memang mempelajari culture atau understanding and embracing Korean work culture. Karena saya bekerja di perusahaan Korea, maka saya harus mempelajari work culture-nya orang Korea itu seperti apa. Karena owner di perusahaan saya itu semuanya orang Korea. Saya alhamdulillah perusahaan Korea saya itu ada di Jakarta, di Semarang, dan di Korea.
Sehingga memang waktu kerja dan lokasi kerjanya itu kadang di Korea, kadang di Jakarta, kadang di Semarang gitu. Nah, kemudian setelah saya berusaha mempelajari itu, bagaimana cara saya mempelajari budaya kerjanya? Dengan nonton news, Nyari Korean ya. news. Kemudian saya juga nonton drama-drama Korea. Nah, itu drama Korea yang berhubungan dengan pekerjaan. Ada salah satu drama yang saya rekomendasikan untuk ditonton untuk belajar Korean work culture itu adalah Miseng. Nanti akan saya share deh di grup Ngopi Isek ya. Jadi yang belum bergabung di grup Ngopi Isek nanti bisa join di Ngopi Isek. Nah, itu drama itu sangat bagus untuk belajar budaya kerja di perusahaan Korea itu seperti apa, kenapa perusahaan Korea seperti Samsung itu bertahan lama dan berkembang pesat, kemudian Hyundai itu juga sama, LG pun sama dan sebagainya. Nah, kemudian beberapa hal terkait Korean work culture itu bisa saya ringkas menjadi 6 pokok poin penting yang memang sering ada atau pasti ada di beberapa perusahaan Korea. Mungkin peserta di sini juga ada beberapa yang kerja di perusahaan Korea di Semarang atau Kabupaten Semarang itu banyak sekali perusahaan Korea yang mungkin akan merasakan hal sama. Yang pertama adalah Korean work culture itu values hierarki. Jadi di perusahaan Korea hierarki itu sangat diutamakan. Sopan santun kepimpinan, kemudian bagaimana kita harus berkomunikasi ke pimpinan, apakah bisa itu dari produksi itu langsung ke direksi gitu. Itu sangat diperhatikan di perusahaan Korea. Jadi kalau secara bahasa Korea itu direktur pun kan ada jenjang-jenjangnya. Ada Isanim yaitu direktur, kemudian ada Bujangnim itu GM, kemudian ada Chonmunim itu ketua dari direktur gitu, kepalanya direktur-direktur. Kemudian ada Bu Sajangnim, wakil presiden direktur, dan ada Sajangnim itu CEO atau presiden direkturnya. Nah, hubungan komunikasi antar jenjang ini itu sangat hierarki di Korea. Sopan santun dalam komunikasi antar jenjang itu apa ya? Sangat-sangat diperhatikan karena Korea itu merupakan negara yang basicnya adalah kerajaan, sehingga mereka masih seperti kita zaman Majapahit, mungkin Jogja ya, Keraton Jogja yang masih kerajaan, itu kan unggah-ungguh ke pimpinan atau level tertinggi itu sangat diutamakan. Karena mereka juga sama, mereka itu Joseon itu kerajaan. Jadi sopan santun antar divisi itu sangat menjadi perhatian atau konsen bagi level tertinggi atau top management. Nah, kemudian yang kedua di perusahaan Korea teamwork itu tidak hanya Korea ya, semua perusahaan teamwork itu penting banget. Tetapi di Korea hampir semua perusahaan pasti bekerja secara tim, tidak bekerja secara individu. Jadi misalnya nih perusahaan garment pasti ada tim MDA, MDB, MDC, dan lain-lain, merchandiser. Misalnya tim E itu hanya handle buyer A, B, C. Kemudian tim B handle buyer D, E, F, dan sebagainya. Dan ada kompetisi antar teamwork, antar tim tertentu. Tim A nanti akan dikompetisikan dengan tim B. Sehingga masing-masing tim ini akan berkompetisi positif, tetapi ya pasti ada negatifnya juga sih ya, namanya kerja dimanapun pasti ada yang kompetisinya secara negatif pun ada. Tetapi hampir sebagian besar itu karena sudah terstruktur bahwa hasil kompetisi itu yang akan dipresentasikan di level top manajemen, mereka akan sangat kompetitif sekali untuk meningkatkan timnya mencapai prestasi yang tertinggi di perusahaan tersebut, di company tersebut.
Nah, kemudian yang ketiga adalah respect. Ini yang terkadang di Indonesia, tadi pagi saya sempat membaca cuplikan yang sangat ini ya, sangat menarik di dalam grup Ngopisik. Kita bahas terkait budaya kekeluargaan gitu ya. Nah, jadi terkadang karena perusahaan itu terlalu menganut budaya kekeluargaan, sehingga terkadang jadi lupa respect to others. Respect itu bagaimana sih? Respect itu antar departemen itu saling appreciate other, saling menghargai atau mengapresiasi pekerjaan lini lainnya. Misalnya dari departemen marketing itu pasti tetap ada hubungannya dengan HR. Maka respect antara staff marketing dan staff HR itu harus dijalin. Nah, ini fungsi dari top manajemennya sebenarnya. Kalau top manajemennya tidak mendukung untuk budaya itu, membangun budaya itu, pasti respect others-nya tidak ada. Akhirnya yang ada berantem nih antara HRD sama marketing, apalagi marketing dengan accounting. Karena biasanya accounting itu harus administratif banget orangnya, tetapi yang marketing itu kan alas yang penting dodolan gitu, administrasi gampang kan gitu. Nah, biasanya akan terjadi gesekan antara divisi marketing dan accounting. Tetapi dari top manajemen itu sudah menerapkan budaya untuk respect to other. Jadi antar departemen itu harus supporting each other sehingga tidak ada berantem antara divisi A, divisi B, kemudian tidak peduli, alah itu kan yang butuh accounting, aku mana peduli gitu. Karena saya orang marketing itu tidak ada gitu, karena sudah dibangun dari awal bahwa respect, saling respect antar divisi itu harus ada. Gitu. Nah kemudian ini yang paling saya garis bawahi bahwa diligence itu rajin. Jadi di Korea itu budaya membaca itu sudah ditekankan dari kecil, dari SD. Hampir semua rumah di rumah-rumah keluarga Korea itu pasti punya rak buku dan yang di situ tuh pasti banyak bukunya. Dan di kamar anak-anak kecil itu sudah banyak buku-buku, walaupun misal bukunya itu berupa gambar-gambar, kalau misal mau masih TK dan sebagainya. Itu hampir semua. Saya beberapa kali main ke saudara atau rekan-rekan yang asli orang Korea di sana, ke rumah siapapun, ke apartemen siapapun, pasti ada rak bukunya. Berbeda dengan kita, rumah saya begitu masuk ruang tamu ada rak buku yang isinya buku-buku. Semuanya pasti akan, wah bukunya banyak ya, karena belum terbiasa ruang tamu yang isinya buku. Nah, tetapi di Korea budaya itu hampir semuanya. Mereka itu ada ketekunan atau kerajinan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Tidak terbatas pada usia. Tetapi tetap ada yang tidak ya, saya bicara garis besarnya saja. Karena budaya di Korea itu dari SMP, SD, SMP, SMA itu sudah sangat kompetitif sekali untuk menyiapkan masuk ke universitas terbaik di Korea, yaitu Seoul National University atau Hanguk University. Atau kemudian dari lulusan Hanguk University atau dari lulusan kampus tertentu, mereka akan bersaing untuk bisa masuk PNS. PNS itu di Korea tesnya susah banget. Kemudian sampai mereka harus ikut kurs dulu, ikut camp untuk belajar itu dan sebagainya gitu. Jadi atau berlomba-lomba untuk masuk ke perusahaan besar, Hyundai, Samsung, LG, kemudian macam-macam ya, Lotte dan sebagainya itu di sana ada beberapa perusahaan besar yang memang menjadi incaran lulusan kampus-kampus terbaik di Korea. Nah, sehingga mereka sudah terbiasa rajin itu sejak kecil gitu. Jadi sebentar ini saya mute, ada yang bocor. Pak Mahen boleh dibantu mute yang mic-nya bocor. Nah, jadi mereka sudah dibiasakan rajin sejak kecil, sejak
SD sejak TK itu sudah dibiasakan untuk rajin dan tekun mempelajari sesuatu. Nah, tetapi ada satu hal nih yang bisa dinilai positif, bisa dinilai negatif. Budaya kerja di Korea itu sering sekali menerapkan working long hours atau bekerja dalam waktu yang lama. Mungkin kita sebut dengan overtime yang tidak harus dibayar di Korea. Nah, sementara di kita overtime itu apa ya? Itu harus ditawarkan. Kalau misal tidak setuju overtime ya berarti SPK, tidak ada SPK, tidak setuju overtime ya berarti kita nggak boleh maksa kan gitu kan. Excuse-nya kan gitu. Jadi kemudian overtime itu harus dibayar gini 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 dan seterusnya bla bla bla. Regulasi kita diatur seperti itu. Sementara di sana kesadaran individu jika pekerjaannya itu belum selesai, maka otomatis akan lembur dengan sendirinya untuk mengerjakan pekerjaan itu, menyelesaikan pekerjaan itu. Mereka tidak akan berpikir masih ada hari esok, tetapi pekerjaan yang harus selesai hari itu, harus diselesaikan hari itu. Nggak peduli misal jamnya working hours-nya sudah overtime atau sudah terlambat. Misalnya kita kan 40 jam per minggu ya untuk perusahaan. Itu mereka nggak mikir itu, tetapi mikir tanggung jawab pekerjaannya dulu, itu diselesaikan, baru, pulang gitu. Dan setelah pulang pun masih ada kegiatan yang sifatnya membangun sosial entity antara, teman-teman perusahaan. Tetapi memang terkadang negatif ya kalau buat kita, karena budayanya minum-minum, gitu kalau di Korea. Jadi pulang kerja itu minum-minum. Tetapi besoknya mereka tetap berangkat kerja, tidak terlambat gitu, tetap on time untuk masuk kerjanya. Di sana rata-rata masuk kerja jam 9 pagi memang. Nah, apa ya, jadi working long hours itu secara company, itu pasti akan meningkatkan produktivitas perusahaan, karena setiap individu punya tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan di hari yang sama, tanpa menunda sampai hari esok. Tetapi secara kesehatan boleh dibantu di mute Pak Mahen yang bocor. Nah, jadi tetapi secara kesehatan tentunya itu tidak baik. Nah, walaupun di Korea sendiri fasilitas asuransi kesehatannya sudah sangat baik sekali gitu. Nah, ini yang masih menjadi wacana tuh di Korea untuk mengurangi jam kerja gitu. Tetapi karena sudah habitnya mereka itu workaholic, sampai baru kemarin saya ada rapat di LL Dikti 6, yaitu lembaga yang ngurusin perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah. Teman saya yang di LL Dikti itu bicara, sudah lama kenal saya kan, itu bilang gini, kamu sudah Korean budaya Koreamu tuh udah melekat sekali. Kamu yang ada nggak akan meriang kalau kamu nggak ada kerjaan gitu. Karena kamu terbiasa kerja ala Korea gitu. Jadi kalau kamu santai, kamu yang ada malah meriang. Nggak bisa kamu diem di rumah tok tanpa kerja. Karena sudah karaktermu sudah kebentuknya gitu. Karena lebih dari 10 tahun itu sudah waktu yang cukup untuk ngebentuk karakter individu kita. Karena golden time saya, golden age dalam pembentukan karakter, which is dari umur 25 tahun sampai 35 tahunnya saya, itu ya pada saat saya bangun karir di perusahaan Korea ini. Jadi akhirnya kebentuknya seperti sekarang gitu. Walaupun secara Indonesia itu belum wajar ya, karena sampai menginap di perusahaan itu nggak wajar di Indonesia gitu. Tetapi kalau di Korea sudah biasa kita nginep di perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Bahkan di kamar mandi di sana, di office sana pasti sudah ada alat-alat untuk mandi dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah integrity. Ini yang sedang digaung-gaungkan di hampir semua perusahaan di Indonesia terkait integrity. Tetapi poin pentingnya integrity yang dimaksud di sini, di sana setiap individu untuk masuk ke perusahaan itu kan susah. Di Korea tuh nyari kerja susah banget. Jadi pada saat bisa masuk ke suatu perusahaan tertentu, mereka itu sudah bersyukur dulu. Feeling blessed.
Pada saat mereka sudah bersyukur, maka mereka akan melakukan apapun untuk perusahaan. Jadi level integrity-nya itu bagus banget untuk membangun perusahaan. Mereka akan prioritize success of the company. Jadi ikut-ikut mikirkan suksesnya company. Why? Karena jika company itu sukses, maka dia secara pribadi pun akan sukses. Dan itu tanpa ada paksaan. Begitu masuk ke suatu perusahaan dengan proses yang sangat panjang dan sulit untuk rekrutmennya, maka mereka begitu masuk itu sudah separuh jiwanya itu udah untuk company, sehingga prioritas mereka adalah the success of the company. Itu yang saya rasakan pada saat mempelajari Korean work culture di perusahaan Korea. Ini yang saya rangkum, yang sangat memberikan impact buat karir saya saat ini karena saya punya hal-hal ini gitu. Jadi punya oleh-oleh atau punya ilmu yang bisa saya ambil pada saat saya bekerja di perusahaan Korea ini. Nah, kemudian di Korea itu karakteristiknya bisa kita simpulkan bahwa long working hours are common. Jadi wajar di sana tuh udah hal biasa with overtime expected. Jadi mereka tuh sudah biasa kerja lembur tanpa harus dipaksa, sudah kesadaran sendiri. Kemudian respect for authority is emphasized. Jadi di Korea memang respect others-nya itu sangat tinggi. Group harmony is highly valued in decision making. Jadi, karena mereka itu bekerja secara teamwork, dan masing-masing kepala tim biasanya dikenal dengan istilah tim Jangnim. Jadi ketua tim A, tim B itu akan meeting, akan berdiskusi secara rutin, reguler untuk memutuskan sesuatu. Jadi mereka itu pasti ada weekly meeting, ada briefing pagi, dan ada monthly meeting untuk evaluate dan sebagainya antara tim Jangnim, antara ketua tim dari departemen A, B, C, dan lain-lain untuk memutuskan sesuatu. Nah, kemudian ini hal penting yang di kita masih fokusnya ke how to improve productivity dan sebagainya. Tetapi di Korea sudah memperhatikan importance of work-life balance. Jadi mereka sudah harus work sama life itu must balance. Nah, tetapi di kita masih mikir bagaimana cara mendapatkan salari yang layak untuk hidup, bagaimana cara meningkatkan produktivitas perusahaan, tetapi ada efisiensi dan sebagainya. Tetapi di sana sudah fokus on work-life balance di luar negeri. Nah, Korean work culture emphasizes long hours and dedication to work, tetapi mereka tetap prioritas work-life balance. Seperti perusahaan itu concern banget terkait insurance dari karyawan. Jadi asuransi karyawan itu seperti apa itu diatur dengan sangat baik, sangat bagus di sana. Kemudian fasilitas kesehatan itu diatur dengan sangat bagus. Kemudian Bapak Ibu kalau misalnya nonton drama Korea, bahkan dari level sekolah, catering atau makan siang sekolah ataupun karyawan itu disiapkan dengan sangat baik oleh perusahaan. Jadi nutrisi yang masuk dan sebagainya itu sudah diperhitungkan oleh perusahaan sehingga bekerja penuh pun faktor kesehatan itu dijamin oleh perusahaan dengan baik gitu. Tidak pakai catering yang nasi bungkus ya. Jadi catering di mereka itu prasmanan. Kemudian hampir semuanya perusahaan company they have kitchen. Kitchen itu yang isinya satu pasti ada mesin kopi, dua ada kulkas, ketiga semua fasilitas untuk kopi, tea dan lain-lain, vitamin itu ada di dapur itu gitu. Sehingga mereka kan budayanya memang minum kopi ya. Jadi karyawan itu ada pantry khusus, bisa pakai fasilitas itu kapanpun. Jadi misal lembur dan sebagainya itu sudah disiapkan di perusahaan, sudah punya pantry untuk itu.
Kemudian ada kulkas. Kenapa kulkas? Bagi yang memang membutuhkan segala sesuatunya itu bisa disimpan di situ. Misalnya makanan-makanan sehat dan sebagainya itu disimpan di situ. Kemudian biasanya juga menyediakan untuk olahraga. Nah, itu yang budaya olahraga ini yang memang belum familiar di Indonesia. Tetapi di sana workout itu tuh sudah jadi menu wajib, baik dari tempat fitness atau misalnya jogging atau misalnya yoga atau pilates dan swimming. Di mereka olahraga itu sudah kayak hal yang masuk ke dalam kewajiban activity tiap hari mereka. Sehingga antara working dan life itu mereka bisa balance, jaga kesehatan walaupun long hours to work, tetapi kesehatannya tetap dijaga dengan nutrisinya baik, kemudian workout dan sebagainya. Selain itu juga rumah sakit di sana, asuransi karyawan di sana sangat memadai gitu. Tidak seperti, ya bukan saya bilang di Indonesia tidak memadai, tetapi Indonesia belum sedetail di Korea sana untuk terkait fasilitas kesehatan. Kemudian untuk improve-nya bagaimana di Korea gitu? Apa yang saya lakukan atau apa yang teman-teman kantor saya lakukan untuk meningkatkan productivity di perusahaan Korea, itu selalu take regular breaks to improve focus and concentration. Saya pernah diberikan cuti panjang 3 bulan, tetapi ternyata baru 1 bulan sudah boring, saya masuk kantor lagi gitu. Jadi ada namanya MT. Di Korea ada namanya MT, which mean itu seperti aktivitas kita, misalnya hiking bareng, atau misalnya kita hanya sekedar nginap di villa bareng untuk building untuk membangun rasa kekeluargaan, untuk membangun komunitas, untuk membangun komunikasi each other antar departemen, kemudian untuk refreshing itu ada rutin MT di Korea, di perusahaan-perusahaan Korea. Jadi kita itu ada ibaratnya refreshing bareng-bareng, tetapi itu regular breaks to improve focus and concentration. Kemudian priority tasks and set achievable goal. Nah, ini yang terkadang tidak kita lakukan. Tetapi di sana itu masing-masing individu setiap pagi must write to-do list and goals. Jadi misalnya saya begitu masuk kerja itu dulu saya memang awalnya saya memaksa semua staff ya untuk melakukan itu. Jadi kita ada namanya activity book. Masing-masing staff yang di Indonesia ya, untuk saya aplikasikan di teman-teman yang ada di Indonesia, itu saya punya buku pakai kertas buram saya cetak tetapi ada kopnya Korin Jaya gitu untuk oret-oretan, tetapi di situ saya tulis it's activity book, your activity book. Apapun yang kamu tulis di sini, ini yang nantinya akan menjadi acuan saya dalam menilai kinerja kalian gitu. Nah, di situ apa yang mesti mereka lakukan? Pertama, setiap pagi tulislah to-do list apa yang akan kalian kerjakan hari itu. Kemudian setiap sore silakan report dari to-do list itu yang selesai mana, yang belum selesai mana. Kemudian harus di set urutan to-do list itu sesuai dengan skala prioritas. Misalnya yang harus diselesaikan dulu, misalnya ada to-do list HRD ya, HRD itu harus ngurusin perpanjangan legal, misalnya legal apa ya, GE harus ngurusi perpanjangan STNK kendaraan operasional. Ini kan berarti priority karena sudah mau habis. Yang kedua itu misalnya harus mengerjakan rekap absen, tetapi gajiannya tuh masih minggu depan dan sebagainya gitu. Berarti kita kerjakan yang mana dulu? Oh, yang perpanjangan STNK dulu. Nah, itu diurutkan berdasarkan skala prioritas. Kemudian sore hari sebelum pulang kerja itu dicek dulu yang sudah selesai mana, yang belum mana. Yang belum selesai harus dituliskan di halaman berikutnya untuk dikerjakan menjadi prioritas pekerjaan di besok. Dan ditambah to-do list yang harus selesai hari itu. Itu saya lakukan berapa tahun ya, untuk
merubah habit apa ya, habit mereka supaya kerja itu sudah ada gambaran hari ini mau ngapain, pulang kerja goals-nya itu harus selesai kerjaan yang mana gitu. Bukan hanya ya wes kerja berangkat kita yo nek ono kerjaan digarap nek ora yo ngopi-ngopi itu tidak gitu. Jadi sudah terbiasa karena itu setiap sore harus dikumpulkan di meja saya dan saya akan baca satu persatu dan misal ada yang kelewat saya pun akan follow up. Karena ingat bahwa manajemen itu ada 4 POAK, jadi planning itu dari nulis to do list itu, kemudian organizing, jadi mengorganisasikan masing-masing karyawan dengan baik, kemudian ada actuating dan controlling. Actuating itu aksinya bagaimana, controlling. Nah, poin 4 ini yang kadang sering dilupakan. Kalau kita nggak kontrol, kita tidak menanyakan, mereka akan males nyatet. Dan kita harus implementasikan janji kita bahwa itu merupakan salah satu poin penting pada saat saya menilai kinerja karyawan. Saya akan membaca dari activity book itu. Nah, maka dengan demikian karyawan akan benar-benar menulis buku itu dengan baik gitu. Karena terkadang jika tidak dituliskan pasti akan lupa hari ini mau nggarap apa sih yang harus selesai yang apa sih gitu. Jadi pasti akan seperti itu. Nah, dengan seperti itu pun saya jadi tahu, oh si A kerjaannya workload-nya gimana? Oh, ternyata kok banyak banget yang di sini bebannya gitu. Nah, itu juga saya pakai untuk analisis workloading, untuk membagi job description atau job evaluation. Kemudian foster a positive work environment. Nah, ini penting banget yang terkadang dilupain. Positive work environment itu membangun lingkungan yang positif itu memang sulit. Misalnya kita masuk ke dunia baru gitu. Pada saat saya di perusahaan itu juga saya termasuk orang baru. Sedangkan di Korin ya, di Korin Jaya, sedangkan masih banyak yang orang-orang lama yang memang sudah terbiasa kerja ya yang tadi saya sampaikan bukan Korean work culture ya. Jadi yang santai, ya sudah sementing mlebu jempol balik gitu. Dulu masih pakai time card ya, masih mesin kartu gitu. Nah, sehingga akan merasa terganggu dalam artian pasti akhirnya budaya kerjanya tidak bagus. Nah, tetapi saya menyikapinya dengan reward and punishment itu benar-benar saya lakukan. Jadi dengan adanya reward and punishment, maka mereka akan sadar, oh iya, yang kerja rajin ternyata dapat reward yang sesuai ya, gitu, sesuai janji dan sebagainya, sehingga akan akan membangun keinginan yang lainnya untuk saya juga mau supaya dapat reward seperti itu gitu. Jadi dulu yang dilakukan adalah sering ada setiap semester itu ada namanya employment award. Jadi ada yang hadiahnya kadang dulu zaman BlackBerry seperti itu ya, fasilitas-fasilitas yang lagi in waktu itu continue diberikan. Kemudian positive work environment itu bisa terbangun dengan adanya kita itu ada kedekatan dengan family, ada kedekatan dengan family karyawan. Itu yang terkadang kita lupa. Jadi mereka itu ada rutin saling mengunjungi keluarga sehingga kita itu taunya itu tidak hanya sebatas ke karyawannya saja tetapi sampai ke keluarganya. Sehingga rasa kekeluargaan, bukan budaya kekeluargaan dalam artian kekeluargaan tidak dibayar, itu bukan ya, tetapi rasa kekeluargaannya itu tumbuh sehingga akan ngebangun positive work environment. Nah, kemudian through team work and communication. Ini yang agak sulit dibangun, tetapi ini wajib gitu. Karena kalau misal teamwork-nya itu tidak secara sungguh-sungguh dibangun dan komunikasinya tidak secara sungguh-sungguh dibangun, maka akan sering ada miskomunikasi yang tidak terselesaikan gitu. Nah, di Korea itu komunikasi itu ada direct, ada yang non direct. Komunikasi direct artinya kita berbicara langsung ke atasan, atasan yang levelnya langsung di atas kita, kemudian dari yang
atasan ini itu akan membicarakan lagi ke atasan lagi di dalam forum rapat rutin yang dilakukan. Kemudian ada juga yang non-direct. Non-direct itu bagaimana? Itu bisa by email dan sebagainya, itu yang tidak secara langsung. Tetapi di sini terkadang lebih banyak mendem. Mendem apa ya istilahnya? Mendem tresno, bukan. Jadi lebih banyak yang mendem dan apa ya? Kalau misalnya keluhannya itu yang dipendem itu tidak di-approve atau tidak didengar oleh pimpinan, grundel gitu. Nah, padahal mendem gitu. Nah, kalau misalnya di Korea itu sudah terbiasa untuk everything to be communicated. Jadi apapun bisa dikomunikasikan, baik dengan level di atasnya ataupun secara email dan sebagainya gitu. Jadi mereka lebih open minded, lebih terbuka gitu. Jadi kalau dikasih masukan atau misalnya dari level jadi di teamwork itu mereka sudah terbiasa untuk berbicara di forum, bukan di belakang. Bukan ngobrolnya di luar forum gitu. Jadi komunikasinya di luar forum, ide-idenya di luar forum. Tapi kalau tidak di ACC nanti grundel gitu. Nah, ini yang harusnya mulai kita hilangkan gitu. Latihan untuk how to say your idea, how to communicate your idea itu harus dibangun memang di Indonesia. Nah, kemudian ini adalah konklusinya bahwa ini ada di Lotemat ya. Jadi fasilitas-fasilitas di Korea memang ya kurang lebih seperti ini. Jadi conclusion and takeaways is adopting the Korean work ethic of diligence, respect for hierarchy, and teamwork can lead to a more productive and efficient workplace. Jadi memang itu yang saya rasakan dengan saya mengadopsi budaya kerja Korea itu dimanapun saya bekerja. Alhamdulillah memang bisa meningkatkan produktivitas dari workplace tempat kita kerja gitu. Jadi seperti apa ya? Kita mempengaruhi ya. Kita menjadi role model untuk bekerja cepat, tetapi bekerja cerdas dan cepat. Bekerja yang efisien itu seperti apa gitu. Kemudian respect for hierarchy, diligent, rajin. Rajin itu mau terus improve, belajar dan sebagainya. Kemudian juga teamwork, bekerja secara tim itu bagaimana, dan penting sekali untuk trust member of your company. Jadi rasa kepercayaan, percaya terhadap masing-masing departemen. Terkadang kita ya oh itu bisa gitu. Kadang kan masih ada rasa gitu. Tetapi begitu kita memberikan kepercayaan buat member of company sesuai dengan job description-nya, mereka akan improve. Mereka akan improve kalau mereka sudah punya apa ya tadi rasa untuk integritas untuk bekerja meningkatkan produktivitas untuk success of the company, yaitu karena proses rekrutmennya susah, nyari kerja di Korea itu susah, begitu diterima kerja mereka akan sudah rasa syukurnya itu sudah luar biasa. Nah, itu yang terkadang saya apa ya sayangkan Korean yang mayoritas non Muslim itu rasa blessing bekerja di suatu company, rasa syukur bekerja di suatu company-nya justru lebih besar gitu daripada terkadang kita ya yang masih banyak ngersulo sama perusahaan dan sebagainya gitu. Nah, tetapi di sana karena memang susah nyari kerja di sana akhirnya bisa pada saat masuk kerja itu sudah punya rasa syukur yang tinggi sehingga bekerja untuk sukses company-nya luar biasa. Itu mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Kita lanjut sesi diskusi mungkin ya Pak WMP. Izin saya stop share dan saya kembalikan ke Pak moderator. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rektor sudah memberikan insight mengenai Korean corporate culture, dan luar biasa materi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, silakan bila ingin bertanya langsung dapat raise hand, atau bila ingin bertanya via
chat juga kami persilakan. Monggo, kami persilakan untuk peserta webinar pada pagi hari ini. Oke, sambil menunggu Bu Nurul. Kita sebagai orang Indonesia ya, itu kan ada pameo, maaf yang pameo. Wah, melu Korea ini ngeluh kan begitu. Itu sering saya dengar gitu. Ketika saya juga interview pindahan-pindahan dari perusahaan Korea atau Jepang atau Taiwan atau Tiongkok yang budayanya Asia Timur mirip-mirip. Pertanyaan saya adalah, ini yang salah budaya kita atau budaya mereka yang terlalu maju atau orang kita yang kurang adaptif atau mereka yang tidak bisa adaptif dengan budaya Indonesia. Ini yang kadang jadi pertanyaan saya. Monggo Bu. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal ya, Mas Wempi. Jadi terkadang karena kita belum terbiasa, tadi di Jepang, Korea itu budaya mandiri, kemudian diligent itu, tekun, rajin, dan sebagainya itu sudah dibangun sejak mereka kecil. Bahkan di sana itu tidak disuapin ya, jadi makan itu di rumah itu sudah pakai yang, baby chair, kemudian makan sendiri dan sebagainya gitu. Jadi kemudian mau berangkat sekolah itu harus menyiapin segala sesuatunya sendiri, dari PAUD, dari TK gitu. Nah jadi, itu memang sudah dibangun sejak kecil, sedangkan di kita itu kan memang budayanya memang masih budaya disuapin. Pada saat ibaratnya dilepas gitu, masih akan tidak terbiasa. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita mau menyikapi dengan cara, menolak itu, ataukah kita akan menyikapi dengan mengambil sisi positifnya, kita coba ikuti dan kita ambil sisi positifnya, apakah itu impact-nya lebih baik buat kita atau bagaimana gitu. Nah, kalau saya itu lebih menyikapinya itu ambil positifnya. Kalau ditanya selama belasan tahun bekerja di perusahaan Korea, nangis darah nggak? Nangis gitu. Nangis pasti. Awal-awal saya membangun, itu saya nginep bawa kasur ke kantor, nginep itu saya lakukan gitu. Tetapi eh, karena saya diberi kepercayaan, jadi kepercayaannya itu penuh ke saya sehingga saya bisa improve-nya itu dalam banyak hal. Saya ambil sisi positifnya adalah saya belajar untuk lebih disiplin. Yang pertama, itu karena disiplin. Yang kedua adalah diligence-nya itu, tekun, rajin mengerjakan sesuatu itu fokus. Kemudian belajar hierarki juga. Kemudian saya juga di sini tuh harus respect. Ternyata setelah saya mempraktekkan itu, ternyata alhamdulillah pada saat saya meninggalkan perusahaan dan sampai sekarang rekan-rekan itu masih bersaudara, bahkan pada saat pengukuhan rektor saya 1 bulan yang lalu, bos saya juga masih kerso hadir gitu untuk memberikan, apresiasi beliau ke saya, bahkan memang waktu itu posisinya masih di Korea, kemudian memang datang ke Indonesia dan hadir di acara, saya gitu. Nah, hal-hal itu kan, adalah impact dari apa yang memang, kita lakukan pada saat kita masuk ke perusahaan Korea, kemudian kita belajar culture mereka, kemudian kita mengadopting culture-nya dari Korea di bawah, kemudian akhirnya bisa memberikan itu gitu. Jadi, eee, ke kekeluargaan iya benar kekeluargaan, tetapi kekeluargaannya profesional, dibayar dengan layak gitu. Itu kan yang terkadang kita salah mengartikan ya. Kekeluargaannya itu kalau asas kekeluargaan di Indonesia ki yo gak dibayar gak apa-apa wong keluarga gitu ya. Padahal, harusnya tidak seperti itu. Profesional, tetap harus dibayar sesuai gitu. Nah, itu yang saya rasakan sih. Jadi positif banget impact-nya. Saya menjadi seperti sekarang, berani bicara di depan, nggak kenal takut lah ibaratnya gitu. Terus, ilmu-ilmunya improve banget karena saya juga sering dapat, pasokan buku-buku dari Korea gitu. Jadi itu yang mungkin nggak ditemuin di perusahaan yang
bukan Korea, Jepang gitu-gitu, itu mungkin saya belum menemukan. Mungkin yang lain ada, boleh share di sini deh pengalaman-pengalamannya bekerja di perusahaan lain gitu, Mas Wempi. Soalnya kalau mungkin kan berbeda ya dengan perusahaan yang memang saya tempati gitu. Oke, terima kasih Bu Nurul. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita break dulu untuk sesi foto bersama. Mohon rekan-rekan dapat on cam supaya kita dapat melakukan sesi foto bersama. Monggo, rekan-rekan on cam sebentar, kita foto bersama sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan berikutnya. Yang ngitung siapa nih Mas Wempi? Nah, Mas Maha. Mas Maha yang hitung. Nah, Ini nggak kuasa. mudik kayaknya, Pak Mahen kayaknya di kos deh. Ketoknya rak mudik ini. Oke, monggo Mas Maha bisa dibantu untuk Ya. mulai di Sebentar saya ganti virtual background dulu. Ya. Ya. Monggo rekan-rekan yang belum buka Kita on cam, hitung on cam. 1, 2, 3. Ya. Lihat satunya. Ini 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke, siap. Oke. Kayaknya Terima kasih, sudah ada yang Mas nanya Maha. nih Mas Wempi. Ya, kita kembali ke laptop. Ya. Selamat pagi, Bu. Saya Lukman mau bertanya. Untuk budaya kerja di saat atasan meminta menyelesaikan pekerjaan yang notabene bukan job desk, sedangkan job desk sendiri belum dikerjakan. Itu bagaimana cara menyikapinya? Terima kasih. Dan di komen ada 2 jempol. Dari Pak Dan 1 siapa tepuk ini? tangan. Pak Sebentar. Lukman Saputra. Ya. Pak Lukman. Dari perusahaan apa ini Pak Lukman? Pak Lukman Pratama. Dari Pak perusahaan Lukman apa Pak Lukman? Monggo Pak. Pak Lukman yang mana ya? Saya mau kenalan nih sama Pak Lukman. Monggo Pak Lukman. Oh, Pak Lukmannya Pratama. tidak menampakkan diri. Iya. Baik. Gini, Pak. Oh, dari Libra Permana ya. Libra Permana salah satu customer saya itu dulu. Jadi gini, Pak Lukman. Hal-hal seperti ini memang sering terjadi dan sering sekali saya alami. Bahkan saya sering banget, saya itu sampai saya posisi GM nih, Pak. Tetapi saya punya job desk untuk nganterin pembantu yang di rumah dinas belanja bulanan rutin untuk ngisi kulkas untuk masak mingguan. Dan itu memang dilakukan. Itu pernah saya lakukan. Tetapi untuk menyikapi hal-hal yang job desk yang di luar, biasanya memang tadi saya bahas bahwa komunikasi yang baik itu memang harus dibangun antar pimpinan gitu. Sehingga saya membiasakan staff maupun saya sendiri itu untuk dapat memberikan informasi bahwa mohon maaf pada saat kasih job desk sama level pimpinan ya, mohon maaf bos gitu, kalau kita manggilnya bos, mohon maaf bos, deadline-nya kapan ya? Dan ini harus saya selesaikan paling lambat kapan? Karena saat ini saya masih harus mengerjakan ini yang harus deadline-nya sekian, sekian, sekian. Saya akan sampaikan demikian. Nah, dengan seperti itu biasanya bosnya bilang, oh, yang ini tidak urgent, yang ini misalnya bisa besok. Tetapi kalau pada saat bosnya bilang, itu harus sekarang ya, karena itu penting, bla 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 bla, saya akan kerjakan itu dulu, dan saya akan minta dispensasi untuk job desk yang seharusnya saya selesaikan itu menjadi mundur gitu, yang harusnya misal selesainya hari itu gitu. Nah, jadi itu memang komunikasi harus berani, dan alhamdulillah semua staf menjadi seperti
itu, menjadi terbiasa berani untuk menyampaikan bilang tidak gitu, bilang tidak atau mendiskusikan, mengkomunikasikan, oh saya ini masih ada beban tugas ini, deadline yang ini harusnya sekarang, tetapi deadline yang dari bos itu kapan ya gitu. Jadi segala sesuatunya dikomunikasikan demikian, Pak. Nah, memang untuk bisa komunikasi yang baik ke level pimpinan, yang tadi positive work environment-nya itu harus dibangun terlebih dahulu dengan sering empty dan sebagainya. Itu nanti akan kebangun sehingga bos pun mau nerima gitu. Pada saat itu, nggak mau, bos saya dulu pemarah banget, saya pernah dilempar mesin fax. Mesin fax-nya hancur. Tetapi pada saat kita pendekatan dengan baik, alhamdulillah gitu, tidak gitu. Meja kerja kita biasanya ada kaca kan untuk atasnya itu. Nah, itu kaca 5 mili itu pun bisa pecah gitu. Tetapi semakin ke sini alhamdulillah ya, akan akhirnya ngikut ke apa ya? Ngikut ke kita gitu, ngikut menjadi lebih sopan untuk berbicara ke staf karena kita sama-sama butuh. Nah, tapi itu memang butuh pendekatan yang tidak mudah, tetapi bisa. Bukan berarti tidak bisa, tetapi segala sesuatunya pelan-pelan dikomunikasikan ke antar level pimpinan, antar pimpinan. Jadi dari mulai supervisor ke manajer komunikasinya dibangun, dari mulai manajer ke GM atau dari manajer GM direktur itu harus rutin dibangun supaya lebih respect-nya itu ada. Ada lagi? Ataukah bisa diterima Pak Lukman mungkin? Atau mau discuss open cam dan open mic sehingga kita discuss bareng? Ya, monggo. Pak Lukman, apakah cukup atau mungkin bisa diskusi lebih lanjut dengan open cam dan open mic? Monggo, silakan. Ada di kolom chat itu, Om. Ya. Tapi dengan kita nulis activity to-do list rutin itu menjadi acuan buat kita menjelaskan ke bos, oh ini bos karena masih ada to-do list ini yang belum diselesaikan dan sebagainya. Makanya itu tadi saya bilang book activity itu memang take time untuk nulisnya, tapi kan paling 5 menit 10 menit buat nulisnya. Tapi itu bermanfaat pada saat kita dalam tanda petik mau ngeyel ke bos, masih ada kerjaan gitu. Itu sih. Oke, siap. Ini ada pertanyaan kedua dari Sisela Seliawati. Mohon izin bertanya, bagaimana jika dalam suatu perusahaan ada karyawan yang sebentar-sebentar izin, sebentar-sebentar sakit dikarenakan budaya kekeluargaan yang ditanamkan oleh perusahaan. Sehingga banyak karyawan yang seperti ini. Dan akhirnya bikin pusing HRD-nya. Karena setiap bulannya banyak sekali karyawan yang izin dan sakit. Terima kasih. Oke. Nah, balik lagi ya, Bu Sela salam kenal. Fundamental dari Salam suatu kenal, Bu. fundamental dari suatu regulasi untuk menertibkan karyawan adalah peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dan sebagainya. Apapun di perusahaan Bapak Ibu yang memang harus disepakati bersama dan harus dipatuhi bersama. Nah, saya untuk menertibkan ke arah sana memang butuh waktu, Ibu. Nggak hanya ibaratnya kayak bangun candi semalam jadi itu enggak. Tetapi pelan-pelan pendekatan ke karyawan dan ke perusahaan karena memang disiplin kerja di perusahaan Korea itu sangat tinggi sehingga saya membangun sistem atau membangun role-nya seperti ini, Bu. Dalam 1 tahun, jatah cuti tahunan kan sudah rutin sesuai Undang-Undang Tenaga Kerja yaitu 12 hari. Gitu nggih. 12 kali atau 12 hari. Kemudian di luar itu jika karyawan masih butuh untuk izin bagaimana? Kita ada namanya short leave. Ada namanya short leave. Short leave ini boleh pulang terlambat, boleh masuk terlambat. Dalam 1 bulan itu maksimal cuma boleh 3 kali. Baik izin telat maupun pulang telat.
dan dalam 1 kali izin maksimal 3 jam meninggalkan kantornya. Kalau gitu, kalau misal jam masuk kerjanya jam 8 misal, kemudian izin terlambat berarti jam 11 ya, 8, 9, 10, 11. Jam 11 maksimal sudah harus sampai kantor. Kalau tidak bagaimana? Maka dipotong insentif harian. Itu yang dilakukan. Breakdown ke susu skala upah itu harus jelas, tunjangan yang sifatnya itu insentif harian maupun yang tunjangan tetap. Nah, orang Indonesia terkadang bisa ditertibkannya dengan cuan atau dengan punishment yang berhubungan dengan keuangan. Kalau hanya surat peringatan, surat teguran, kadang tuh nggak mempan nyun sewu, biasanya gitu. Sehingga tidak adil rasanya bagi yang kerjanya rajin, tetapi nggak dapat apa-apa gitu. Sedangkan yang kerjanya itu yang tadi Ibu sampaikan, sering izin, Juk, nanti akan membuat contoh yang nggak bagus buat yang lain gitu. Nah, sehingga itu yang dilakukan. Tetapi itu pun kita perketat, Bu. Izin itu harus ada bukti foto beneran. Misal orang Indonesia itu kan sering banget izin lelayu, tonggone, sebelah kanan, sebelah kiri, dan sebagainya. Itu kan sering banget ya. Oh, tidak enak, karena kan itu tetangga depan rumah saya, tetangga belakang rumah saya, dan itu sering. Maka setiap kali izin seperti itu, kan pasti ada berita kematiannya tuh. Nah, itu harus difoto juga untuk bukti lampiran izin itu. Kemudian toleransi yang lain itu diberikannya cuti panjang untuk yang memang masa kerjanya sudah lebih dari 7 tahun, kita berikan cuti panjang, yaitu boleh cuti panjang sampai 3 bulan tetapi tanpa gaji kalau cuti panjang. Kemudian ada juga regulasi terkait sakit, Bu, izin sakit. Semua karyawan alhamdulillah kan sudah dibekali asuransi kesehatan, yaitu BPJS Kesehatan oleh perusahaan. Yang vaskes satunya itu kan merujuk ke yang terdekat dari rumah mereka masing-masing toh. Jadi semua izin sakit di perusahaan jika tidak dilampirkan surat keterangan dokter dan resep, itu kita akuinya izin yang tadi, izin short leave atau potong cuti. Jika izin sakit, tidak ada potongan apapun selama bisa menunjukkan surat izin sakit, surat keterangan sakit dari dokter, plus resepnya. Tetapi jika tidak bisa masuk ini dan cutinya masih ada, kita potongkan dari cuti. Tetapi jika cutinya sudah habis, maka kita potongkan dari insentif harian. Itu yang dilakukan untuk menertibkan hal-hal ini. Karena pada waktu itu kita mendisiplinkan dulu mendisiplinkan dulu kerjanya. Karena gini, untuk yang perusahaan manufaktur kan nggak bisa work from home kan, sehingga kan harus datang ke kantor gitu. Nah, kalau sering izin, produktivitas perusahaannya bagaimana? Kemudian kalau misalnya dia ternyata kerjaannya yang bisa dilakukan dari manapun kapanpun, saya menghitung KPI-nya. Sebentar, saya menghitung KPI-nya itu berdasarkan work result dari hasil kerjanya. Misal sales itu misal sudah ada targetnya, 1 bulan sales A itu 1 miliar misal nih. Dia boleh kerja dari manapun dengan tetap lapor ya ke HRD, tetapi target itu terpenuhi. Begitu target itu tidak terpenuhi, 40 jam per minggunya tolong dong balikin gitu. Jadi dalam artian balik ke disiplin regulasi Disnakernya seperti apa. 40 jam per minggu ya sudah 40 jam per minggu. Tetapi selama dia pekerjanya misal saya itu kan bisa kerja dari mana saja gitu. Saya tetap kerja kok. Nah, itu dibuktikan dengan hasil kerja. Kita ngitung indikatornya berdasarkan hasil kerja dia. Tapi yang manufaktur yang harus datang ke pabrik itu kan ya enggak bisa. Performance-nya kan kita hitung berdasarkan hasil kerja dia di pabrik gitu. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Soalnya terkadang yaitu gampang kalau tidak ada regulasi. Sehingga saya tertibkan dulu, tanda tangan bose, tempel, sosialisasikan, dan mereka alhamdulillah akhirnya tertib. Dan kalau mau nggak masuk, aduh emane-mane dipotong gitu. Itu sih Bu. Ngoten Bu Sela, mungkin ada yang mau ditambahkan atau diskusi dari pengalaman perusahaan lain mungkin?
Ya paham sih Bu, apa yang Ibu sampaikan tadi, paham saya. Dan sedikit banyaknya memang sudah saya jalankan Bu. Cuma ini kan kembali ke person ya. Dikarenakan dalam sebuah perusahaan itu menanamkan kekeluargaan, sehingga mindset si karyawannya ini, keluarga ini gitu loh, gue dianggap keluarga gitu loh. Untuk izin suntik KB istrinya aja dia izin. Ini saya sekedar sharing ya, sekedar sharing lah untuk para para HRD yang lain ya. Bu, saya izin mau suntik KB istri saya. So emang istrinya nggak bisa jalan sendiri gitu untuk ke sana gitu, harus diantar sama suaminya. Jadi sikap seperti ini membuat si punten ya pasangan hidupnya menjadi manja. Betul. Apa-apa ke suaminya. Kan kekeluargaan ini, Pak, misalkan di perusahaanmu kan kekeluargaan, bisa dong izin nemenin aku suntik KB misalkan. Budaya Cuma kan kekeluargaannya tuh yang bagaimana ya, Bu? Apakah tidak ada regulasi peraturan yang memang harus dipatuhi atau bagaimana? Ada sebenarnya. Kan ini kembali ke person. Nah, punishment-nya dilakukan nggak? Ada punishment nggak bagi yang ada. Punishment tetap. Tapi tetap ke person-nya. Saya tadi bilang ke person-nya, Bu. Jadi dikarenakan ditanamkan dari awal itu kekeluargaan, jadi bikin pusing HRD-nya sendiri, Bu. Setiap bulan itu ada yang sering masuk IGD akhir bulan. Akhir bulan nih udah pasti, Bu, saya masuk IGD. Itu sudah pasti, Bu. Ya, ini saya sharing aja ya dengan beberapa HRD di sini, mungkin senasib juga dengan saya. Jadi setiap akhir bulan itu saya mereka absen, luar biasa Bu, bikin kepala saya pusing banget Bu. Ya dikarenakan ini Bu, punishment tetap jalan Bu, tetap jalan. Kadang di hall sudah nggak insentif mempan gitu ya punishment-nya Bu. Kadang di hall insentifnya ya kan, karena tidak laporan, karena sering tidak masuk. Itu seperti itu Bu. Cuma gimana sih caranya gitu loh supaya apakah kekeluargaan ini kita hilangkan aja gitu atau gimana? Karena kan ini sudah berakar ya. Ada rutin ini nggak Bu? Kalau di perusahaan saya memang ada rutin namanya motivation atau MT itu manajemen training atau motivation training atau misalnya kita leadership training dan sebagainya itu untuk memupuk tadi Bu, kan ada rasa integritas ke perusahaan sehingga ibaratnya tuh kadang seperti tingkat keimanan ya, kalau harus dicas rutin, begitu nggak dicas mereka tuh integritasnya akan turun dan itu saya lakukan monthly, setiap bulan ke semua ke semua karyawan. Supaya rasa memilikinya, unik kakak izin, kebanyakan izin, itu tuh akan impact-nya tuh ke semua karyawan gitu dan sebagainya. Nah, selain itu kami ada namanya bengkel SDM. Bagi karyawan yang memang sering dalam tanda petik melanggar peraturan perusahaan, itu kita masukkan ke bengkel SDM. 1 bulan ada yang sembuh, 2 bulan ada yang sembuh, paling lama 3 bulan. Itu untuk benar-benar yang kita kita coaching untuk memperbaiki rasa integritasnya ke perusahaan itu harus seperti apa gitu Bu. Jadi memang harus rutin diasah, apalagi karyawan yang masa kerjanya udah puluhan tahun, udah lebih dari 5 tahun, kadang wis ngerasa lah wong ini pabrikku dewe, perusahaan saya sendiri kan seperti itu. Jadi seenaknya dalam tanda petik itu seperti itu dan saya selalu komunikasikan dengan pimpinan bahwa ini impact-nya nggak bagus kalau sering dibiarkan gitu. Akhirnya pimpinan pun nanti yang akan untuk kasus-kasus karyawan tertentu, saya memang minta tolong si bos untuk mengeksekusi dalam artian seolah-olah kita drama ya Bu, skenario dipanggil, bosnya yang masuk, bosnya sudah saya kasih skenario dulu bahwa ini loh pelanggarannya gini sehingga performance-nya turun dan sebagainya. Nah, pada saat pimpinan yang memberikan masukan atau menegur secara langsung biasanya akan diperbaiki, akan lebih ada perbaikan gitu. Tanggung jawab kerjanya gitu, Bu. Oke, memang itu PR juga ya buat saya ya, karena terus terang ini sudah mendarah daging ya, sepertinya kekeluargaan ini ya.
Jadi banyak sekali hal-hal yang tidak wajar gitu loh. Ada sedikit-sedikit di keluarganya izin gitu kan. Izin telat hampir setiap hari, every day itu ada aja. Izin telat, izin ini, izin itu gitu loh. Eh, ngerasain lah yang namanya HRD setiap hari. Ini saya pribadi ya, setiap hari itu ya jam 6 pagi atau jam 5 subuh. Assalamualaikum Bu, maaf. Nah itu udah tanda-tanda tuh Bu, udah tanda-tanda. Saya izin hari ini tidak masuk, dah gitu loh. Selfie tetap Bu, selfie GPS kita tetap, selfie GPS dan lain sebagainya tetap. Cuman maksud saya gini, oke lah punishment itu tetap jalan, cuma dikurangi lah yang namanya izin-izinnya itu gitu loh. Dikurangi. Kalaupun memang sakit dan setiap bulannya harus ke IGD ada data lengkap yang memang mengharuskan dia kontrol atau apa gitu kan, indikasinya apa kan seperti itu. Ya, betul. Jangan sampai setiap tanggal 20-an ke atas itu sudah pasti dia selfie ada di IGD gitu loh. Gitu sih Bu. Itu aja Bu dari saya ya. Terima kasih sharingnya, saya bermanfaat banget ini karena terjadi di sini gitu loh Bu. Ya, terima kasih banyak ya Bu Semangat ya. ya Bu, semangat Assalamualaikum. Bu Sela gitu. Salam Bu Semoga Sela. bisa memperbaiki rekan-rekan untuk tetap memiliki integritas tanggung jawab kerja ya Bu, sehingga tidak membuat pusing setiap akhir bulan HRD-nya karena performance itu ada di saya ada indeks perhitungan presensi Bu. Jadi kalau nilainya itu sedikit maka kenaikan gaji akan holding gitu. Sudah tidak ada kenaikan gaji, kemudian juga promosi juga tidak akan mungkin, itu akan direview soalnya Bu. Jadi balik ke KPI-nya jelek ya sudah dia nggak dapat fasilitas lain-lain itu. Jadi fasilitasnya benar-benar dipotong gitu, akhirnya mereka akan tertib. Nah, mungkin yang karyawan Bu Sela ini sudah nggak mempan ya dengan posisi dipotong insentif pun tetap tetap nggak masuk kerja gitu. Untuk yang lainnya ada Pak Wempi? Dari Pak Sarmiarno Yusuf ini pendapat ya. Betul budaya Korea itu sangat profesional, namun mereka juga memiliki etos tinggi. Bisnis kekeluargaan dari anak sama bapaknya memiliki jabatan CEO. Mereka terkadang bersifat terbuka, tidak konvensional. Bahkan rapat penting bisa diadakan di kafe, cukup minum kopi, tapi output yang penting masuk. Betul banget, saya sering banget laporan itu nggak harus di kantor, saya bisa on call, on call dalam tanda petik ya Bapak Ibu, on call untuk report performance, sales performance atau performance finance itu di Starbucks gitu. Jadi kemudian atau misalnya dimanapun gitu diajak makan dan itu makan rutin itu buffet, kemudian makan yang mewah itu sering dilakukan. Kadang makan besar di perusahaan hanya membelikan KFC untuk semua karyawan gitu. Ternyata mereka juga. Terus pas musim panas itu saya akan pesen Walls, satu kulkasnya, 2 kulkas itu datang ke perusahaan gitu untuk semua karyawan boleh milih gratis gitu. Itu memang sering kita lakukan gitu untuk kemudian hal-hal kecil itu pimpinan saya itu di kantong saku celananya itu selalu ada uang-uang kecil dari 20 sampai 50 ribuan itu akan ditaruhnya di kantong. Pada saat keliling ke produksi itu si pimpinan itu kalau melihat ada yang benar-benar kerjanya baik itu nggak akan segan-segan ngeluarin uang itu untuk ini nih buat jajan anak ya gitu, buat uang saku anak. Nah, itu akhirnya integritasnya itu terbangun karena respect others. Si bos itu respect to karyawan, karyawan pun akan respect hierarki ke atasnya itu akan berjalan gitu. Ibarat pakai baju kancing, kalau yang atasnya itu sudah ngancinginnya benar, ke bawah itu akhirnya akan benar. Nah, itu yang memang saya rasakan. Jadi efeknya adalah nyandu kopi Pak sekarang. Karena puluhan tahun di perusahaan Korea saya nyandu kopi. Kalau belum minum kopi nggak bisa mikir. Yang Oke, next lain mungkin dari Mbak Michael. Mbak Mike, Palisa. Mohon izin bertanya, bagaimana HRD menyikapi jika di dalam suatu perusahaan suami istri bekerja di perusahaan yang sama,
yang mana notabene jika ada acara keluarga, dua-duanya ikut izin bersamaan. Monggo. Ini juga saya alami nih, tetapi yang satu itu office, yang satu produksi. Di perusahaan saya ada kasus seperti ini. Kalau saya menyikapinya gini, Bu, misalnya mereka kan harusnya cutinya 2 hari gitu ya, maunya 2 hari. Saya yang ACC pilih salah satu, yang satu tetap 1 harinya harus stay gitu. Atau izin short leave, yang satu izin short leave, yang satu cuti. Misal nih acaranya nikahan adiknya gitu ya. Kan yang cowok nggak masak-masak, misal yang dibutuhkan yang cewek. Maka yang cowok yang saya izinkan cuti, yang satu tetap, short leave, saya izinkannya short leave. Tidak diperbolehkan cuti dua-duanya. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu seperti kematian dan sebagainya memang tetap kita izinkan, tetapi, dalam batas, ketentuan regulasi sih, Bu, bukan yang izin panjang dan sebagainya. Dan tanggung jawab bekerjanya tetap diberesin dalam artian dia yang harus mencari pengganti untuk posisinya, temennya siapa yang bisa menggantikan dia. Karena yang satu itu produksinya di CAD, di desain, yang satu itu di delivery, admin delivery. Nah, kalau hilang kan susah gitu. Nah, jadi akhirnya saya membuat apa ya, ibaratnya ada serep dari si A ini untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dan saya yang menugaskan dia untuk nego ke karyawan yang mau handle pekerjaannya ini, bilang sendiri gitu, ibaratnya nego sendiri kalau yang bersangkutan itu mau ya oke gitu, tetapi kalau misal tidak mau ya tidak meninggalkan pekerjaan gitu sih, Bu. Jadi nggak harus dua-duanya langsung cuti bersamaan, disikapi satunya cuti, satunya short leave gitu. Ada lagi mungkin Pak Wempi? Oke, Bu Nurul ya. Ini kayaknya belum discuss deh, masih satu arah komunikasinya Pak Wempi. Ya, Coba kita saya undang pengalaman di perusahaan lain dong. ya. Monggo, teman-teman perusahaan yang bisa sharing di sini bagaimana pengalaman perusahaannya di masing-masing tempat. Monggo silakan. Saya izin membuka, Bu, supaya bagi pancingan teman-teman, Bu ya. Oke. Saya baru 15 tahun di HR. Punya baik perusahaan background-nya Jepang, kemudian background-nya Chinese Indonesia, Taiwan, dan menarik perbedaan kebudayaan di masing-masing perusahaan juga perbedaan lokasi atau geografi dari masing-masing perusahaan ini, Bu. Sebagai contoh, ketika saya di Grobogan di sebuah pabrik rice mill, di sana itu kulturnya adalah kultur agraria, Bu. Sehingga mereka rata-rata memiliki sawah, walaupun mungkin 1000 meter persegi lah, atau bahkan ada sampai punya 5 hektar. Jadi kalau kita musim panen itu, kita tidak bisa membendung mereka untuk libur. Nah, itu pusing itu. Karena mereka, Turnover tinggi. iya, ketika kita melarang mereka libur, mereka berdua desa satu tim keluar semua. Ya, kita pusing lagi cari pengganti kan begitu. Maka inilah dibutuhkan effort khusus dan dibutuhkan pendekatan, kemudian komunikasi intens dengan teman-teman itu. Yang sering saya lakukan adalah saya bisa meminta budget dari perusahaan untuk ya sebulan sekali itu dengan berdirikan mengentertain karyawan-karyawan potensial supaya kita leader-leadernya bisa kita pegang, terjadi hubungan relasi yang lebih intim dengan leader-leadernya, dan diharapkan mereka itu bisa mengatur anak buahnya. Oke, boleh kita menerapkan sistem kekeluargaan, artinya ketika panen kita harus tahu bahwa memang metodenya orang Grobogan seperti itu. Kalau panen pasti di sawah semua, atau kalau musim tanam pasti di sawah semua. Kemudian kita susun caranya bagaimana, yaitu kita gilir. Boleh kamu mau libur, mau apa, silahkan. Tapi bergiliran. Dikomunikasikan dengan teman-teman. Karena efeknya adalah kalau kamu semua libur, kita tidak dapat order atau kita tidak dapat memenuhi target dari customer. Kita akan ditinggal customer, pabrik tutup, PHK massal. Itu kita narasi-narasi
penjelasan itu memang harus kita sampaikan. Karena memang kultur budaya di sana, Bu, ketika kita senggol sedikit, pasti keluar. Karena mereka merasa, aku di rumah punya sawah kok. Iya, Ngapain benar. Pak Wimpi harus ikut aturannya Pak Wimpi atau ikuti perusahaan aturan perusahaan apa? Nah, kita kan tidak bisa saklek bahwa di sana ada satu perusahaan Korea, namanya PT Punpok. Iya, Bungko. Kapasitas Itu customer saya juga, pabrik 16 tas. 16.000 karyawan kalau saya nggak salah, saya dapat Betul. info seperti itu. Saya juga turnover tinggi sekali. Kenapa? Karena budaya Koreanya mereka masih saklek, akibatnya bukan Turnover. iya, bukan apa ya, bukan anaknya atau tidak bisa adaptasi, tapi kita harus ketemu jalan tengah nih. Iya. Itu Karena kita, harus pakai, jadi kan perusahaan itu wajib ada LKS bipartit. Kita akhirnya nyambung ke HI ya, yang mungkin teman-teman yang kemarin HR kan juga ada yang difasilitasi UJK HI free ya, gratis oleh Disnaker Prof. LKS bipartit itu Bapak Ibu jangan hanya menjadi LKS bipartit saja, tetapi itu memang yang saya gunakan pada saat pandemi. Alhamdulillah itu memang tidak ada komplain, tidak ada demo dan sebagainya karena segala sesuatunya kita komunikasikan dengan LKS bipartit yang isinya memang dari wakil-wakil karyawan. Nah, nanti mereka yang akan menjadi kepanjangan tangan kita untuk menyampaikan ke rekan-rekan gitu. Sehingga LKS bipartit jalan, hubungan industrialnya aman gitu. Jadi perusahaannya aman, tidak ada gontok-gontokan dan pada manut gitu. Nah, di Salatiga pun banyak yang gitu, khususnya pabrik garment. Pas musim panen mereka banyak yang pada keluar malah gitu. Bukan hanya izin, Pak, keluar nanti masuk lagi. Banyak yang seperti itu. Nah, tetapi itu bisa disikapi dengan itu komunikasi mungkin lembaga LKS bipartit yang ada kita komunikasikan sehingga bisa apa ya, bisa nggak seperti itu gitu. Nah, itu Pak Maha. Ayo Pak, komen. Ini padahal ada salah satu master lebih dari saya loh bekerja di perusahaan Koreanya. Ada Pak Joko Purnomo dari Samkyung. GM-nya Samkyung nih beliau. Harusnya bisa share nih, gimana kalau orang Koreanya Samkyung menyikapi monggo, karyawan, apakah open minded atau bagaimana? Harusnya Pak Joko bisa share loh Pak Mahen. monggo Pak Dijawel Joko, Pak. silakan share ke kita Pak yang junior ini Pak Joko. Ya betul Pak Joko. Mohon Nah. insight-nya ini buat kami. Ya, selamat siang ya. Terima kasih khususnya Bu Nurul ya. Jadi luar biasa. Yang pertama saya sampaikan Bu Nurul materinya bagus gitu tadi. Ini benar-benar pengalaman Bu Nurul yang bisa kita belajar bareng kan gitu. Saya sedikit menambahin aja apa yang disampaikan Bu Nurul, yaitu yang pertama adalah mengenai budaya on time. Jadi kalau sesuatu ya mereka harus on time. Mohon maaf. Ya, mohon maaf gitu tadi. Kadang di budaya kita masih molor 5 menit, 10 menit kan gitu tadi. Mereka kalau contoh bicara jam 5 ya jam 5 kurang 5 itu mereka udah siap dan meeting. Kemudian yang budaya berikutnya adalah meeting itu ke poin saja. Kalau kita jadi apa-apa udah disiapkan dulu, meeting jadi paling 30 menit itu maksimal udah selesai. Kan Iya, gitu. betul. Betul Kemudian banget. kalau di kita mohon maaf kebanyakan masih Hibah ya, Pak? ya Ketambahan gitu hibah tadi nanti. kebiasaan-kebiasaan masih ada kan gitu tadi. Jadi dari yang disampaikan Bu Nurul tadi saya tambahkan di 2 poin. Yang pertama adalah mengenai on time tadi, kemudian juga meetingnya ke poin saja sehingga Betul. bisa cepat selesai kan gitu tadi, kemudian bisa mengerjakan yang lainnya. Terima Poin itu kasih aja, Pak dua Joko. poin tambahan Bu Nurul, terima kasih. Matur nuwun. Mungkin Pak Mahen mau menanggapi. Saya di sini peserta aja Bu. Jadi memang apa ya, kalau dari Pak Joko tadi, kemudian dari Bu Nurul, dari Bu Seril tadi ya, ya itu kan apa ya, memang butuh diskursus atau effort dari kita ya Pak Joko untuk kita sebagai HR itu atau leader di perusahaan itu untuk
bahasanya mengayomi, menjembatani antara dua budaya berbeda ini, karena memang kita misalnya Chinese lokal itu kan juga budayanya tidak seperti kita juga tight sekali soal waktu, perhitungan kalkulator itu sering rusak karena sering ditekan, maksudnya Pak. Untung kalkulator kan jadi metenan itu Pak Joko. Jadi itu memang kita tidak bisa menafikan bahwa mereka lah investor besar yang ada saat ini di Indonesia dan juga Jawa Tengah. Justru saya lebih menyoroti bagaimana sih kita sebagai ISR yang sudah berkecimpung ini itu bisa memberikan dampak atau efek terhadap teman-teman muda, teman-teman muda yang masih akan beranjak masuk ke dunia kerja, baik itu SMK, SMA, ataupun MA, ataupun mungkin dunia kampus, lulusan kampus, itu mereka siap, bukan cuma ijazah, tapi mentalnya. Itu yang saya rasa perlu kita jembatani bersama antara dunia usaha dengan dunia industri, karena pelajaran mengenai budaya organisasi ini rata-rata lebih banyak based on Amerika. Teori. Bu Rafi ya. Jadi gini Pak Based on Wempi, Amerika, itu ya. yang kekhawatiran Pak Wempi itu salah satu alasan saya kenapa saya resign dan saya berpindah ke bidang akademisi. Padahal kalau misalnya kita bicara soal karir gitu, kenapa saya harus resign di karir yang ibaratnya sudah seperti itu gitu. Itu awalnya memang kegelisahan saya setiap kali kita rekrutmen, kita dapat mahasiswa dengan nilai yang sangat bagus, tetapi secara attitude, kemudian secara kesiapan dia untuk terjun ke budaya kerja, mental, dan sebagainya itu masih nol besar. Sehingga saya tak jadi dosen aja sekalian karakter building, sekalian menyiapkan mereka itu untuk siap dipakai di dunia kerja, karena memang capek ya Pak, kita rekrutmen dari yang daftar 200 gitu, habis seleksi administratif masih 100 nih, habis seleksi interview tinggal 2, tinggal 3 gitu kan yang eligible gitu. Nah, akhirnya saya memang memutuskan untuk bergabung ke dunia. Akan itu mereka harus bagaimana, itu kita bekali dulu Pak 3 hari dan alhamdulillah kok berhasil gitu. Nah, berarti kan kita itu bisa jadi jembatan dan nanti Bapak Ibu HR ini yang di sini yang pakar-pakarnya sudah belasan tahun, puluhan tahun di HR itu harapan kami itu bisa berkolaborasi dengan akademisi untuk benar-benar jadi yang membekali untuk bekerja itu memang harus kita yang dari praktisi, bukan dari akademisi. Karena kalau misal dari praktisi kan kita pengguna ya, pengguna lulusan. Sehingga yang sudah tahu bahwa butuhnya tuh yang seperti apa, gitu sih Pak Wempi. Ya, Jadi betul. harapannya ke depan Itu gitu. Jadi betul adik-adik sekali. mahasiswa ini bisa kita bekali. Harusnya seperti apa sih? Harusnya bagaimana sih untuk bekerja gitu. Iya, betul. Semua memang based on pendidikan. Jadi, wah, ini Pak Maham, ini kita jadi Kak Podcast nih, Pak. Jadi Kak Podcast Ibu Nurul ini. Jadi gini Bu, saya ingat betul ketika ada cerita dari Kaisar Jepang. Ketika pasca dibom atom sama Amerika, itu yang dicari pertama oleh Kaisar itu bukan berapa jumlah jenderal atau tentara yang masih hidup, tetapi yang dicari Kaisar Jepang saat itu adalah berapa jumlah guru yang masih tersisa saat ini. Karena dari guru inilah Kaisar Jepang berkata, kita hebat di dunia militer, senjata kita hebat, etos kerja kita hebat, etos militer kita hebat, tentara kita kuat. Tetapi kita tidak punya Itu karena habit dari budaya Korea pada saat saya bekerja pun
pada saat saya ngajar pun akhirnya seperti itu, karena itu sama saja sama dengan melatih mereka. Nah, tetapi Betul. kan rata-rata untuk pendidik itu kan juga nggak banyak yang memang basicnya dari praktisi, maka dari itu sekarang ada praktisi mengajar dan sebagainya. Itu salah satunya sih supaya karakter mahasiswa yang akan lulus atau yang mau diluluskan itu ya memang siap untuk diterjunkan ke lapangan gitu sih, Pak. Betul, Itu betul. salah satu yang dilakukan. Setuju, Bu. Saya apresiasi dengan Bu Nurul yang mau bahasa saya hijrah ke dunia lain itu ya, ke dunia praktisi, ke dunia akademisi untuk mengedukasi. Juga sangat apresiasi. Di sini ada Pak Joko yang saya tahu beliau juga menghibahkan dirinya untuk mendidik talenta-talenta masa depan bangsa. Saya sendiri juga menghibahkan diri saya ke Unika untuk dosen praktisi di sana. Nah, ini kita perlu kolaborasi teman-teman praktisi untuk menghibahkan, mengikhlaskan diri. Ya inilah bentuk amal kita terkecil dari ilmu yang kita miliki. Oke, Bapak Ibu, saya rasa waktu sudah cukup. Luar biasa. Terima kasih Bu Nurul atas insight budaya dari Korea yang Ibu sampaikan. Juga terima kasih Pak Joko atas sharingnya, Mas Fahir yang sudah kita sama-sama kolaborasi. Juga teman-teman, Bapak Ibu peserta yang hadir di sini, Sis and Bro yang sudah hadir di sini, terima kasih. Saya akan menutup webinar ini dengan sebuah pesan dari Sir Alex Ferguson. Kenapa saya suka Sir Alex Ferguson? Seperti Bu Nurul tadi, Alex Ferguson itu adalah head coach tersukses sepanjang sejarah Manchester United, klub sepak bola dunia. Dan Alex Ferguson ini, beliau mengundurkan diri pada saat di puncak karir, sama persis seperti Bu Nurul. Pada saat Bu Nurul berada di puncak karir, beliau meninggalkan zona nyamannya. Dan saya akan mengutip sebuah pesan dari beliau, quote dari beliau. Once you bid farewell to discipline, you say goodbye to success. Saya ulang ya. Once you bid farewell to discipline, you say goodbye to success. Ketika Anda mengucapkan selamat tinggal kepada disiplin, maka Anda sudah mengucapkan selamat tinggal kepada kesuksesan. Saya Wimpi, terima kasih atas webinar pada siang hari ini luar biasa. Semoga bermanfaat dan menjadi berkah barokah untuk kita semua, dan kita mengajak teman-teman praktisi, yuk kita menghibahkan diri kita dengan beramal, membagikan ilmu, apa yang kita miliki dari hal terkecil kepada adik-adik yang akan meneruskan bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Menurut. semuanya. Izin live karena ada agenda berikutnya. Siap, nggih. siap. Terima kasih Bu Nurul. Terima kasih. Oke, sami-sami. Terima kasih Om Bemri. Ya, Om.